Baik, kembali lagi bersama saya Bella Devina yang akan menjadi host dari acara talk show kita hari ini. Di talk show kita hari ini, kita akan membahas tentang Kovenan Hak Asasi Manusia mengenai pekerja migran dan anggota keluarga. Nah, sebelum kita membedah lebih jauh tentang Kovenan Hak Asasi Manusia mengenai pekerja migran dan anggota keluarga, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari Kovenan ini. Baik, jadi teman-teman sekalian, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families adalah perjanjian global yang bertujuan untuk melindungi para pekerja migran serta keluarga mereka dari berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Baik, apakah hanya ditujukan pada pekerja migran legal saja, Saudara Marshall? Oh enggak gitu, konvensi ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran tanpa memandang mereka adalah pekerja yang legal ataupun ilegal. Mereka juga harus dilindungi dari eksploitasi dan pekerja anak. Selain itu, dalam hal kesehatan, pekerja migran dan keluarganya memiliki hak atas layanan medis yang memadai tanpa diperlakukan secara diskriminatif. Tapi apa sih latar belakang dibalik munculnya Kovenan ini? Apakah terdapat sejarah ataupun mekanisme secara internasional yang ada hingga saat ini? Oke, baik. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwasanya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families atau disingkat ICPRMW lahir sebagai respon terhadap meningkatnya eksploitasi dan pelanggaran hak asasi para pekerja migran di berbagai negara, terutama pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB membentuk sebuah kelompok kerja ad hoc untuk merancang konvensi yang lebih komprehensif. Setelah lebih dari satu dekade perundingan yang dipimpin oleh negara-negara berkembang seperti Meksiko, Filipina, dan sebagainya, pada 18 Desember 1990, PBB secara resmi mengadopsi ICPRMW melalui resolusi 45/158. Apakah terdapat pengawas dari Kovenan ICPRMW ini? Tentu, dalam implementasi ICPRMW sendiri, ICPRMW diawasi oleh Komite PBB untuk Perlindungan Hak Pekerja Migran atau kita sebut sebagai Committee on Migrant Workers. Namun sebenarnya apa saja sih isi dari Kovenan ini? Apa sih esensi dari Kovenan Hak Asasi Manusia, pekerja migran dan juga anggota keluarganya ini? Oke, sebelum kita mengetahui apa sih esensi dari Kovenan ini, kita perlu tahu mengapa Kovenan ini penting, yaitu karena seringkali buruh migran itu dalam posisi yang rentan gitu karena mereka ada di luar negara mereka sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus. Perlu ditekankan juga bahwa Kovenan ini berlaku secara universal, artinya seluruh negara yang menyetujui Kovenan ini perlu untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Kovenan ini. Apakah terdapat wilayah cakupan dari Kovenan ini? Oke, adapun cakupan dari Kovenan ini mencakup 3 wilayah, yaitu wilayah asal, yaitu adalah wilayah tempat buruh migran berasal, kemudian wilayah tempat pekerja, yaitu adalah wilayah di mana buruh migran bekerja, dan wilayah transit, yaitu adalah wilayah tempat perjalanan di mana buruh migran dari negara asal menuju negara tempat pekerja. Baik, kalau begitu pada dasarnya Konvensi Perlindungan Buruh Migran ini melindungi pada aspek apa saja sih? Adapun pada dasarnya, aspek-aspek yang mencakup perlindungan pada Kovenan ini itu mencakup 3 hal, yaitu aspek kebebasan, kemudian aspek perlindungan hak-hak dasar, dan juga aspek akomodasi khusus. Baik, penjelasan yang sangat komprehensif ya, Saudara Syafaat. Nah, sekarang jika kita berbicara di konteks nasional nih, atau di Indonesia itu sendiri, bagaimana sih pelaksanaan dari Kovenan ini? Untuk Indonesia sendiri, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya itu di laman PBB resmi ditandatangani pada tanggal 22 September 2004. Namun baru resmi suksesi ratifikasinya, yaitu yang final pada tanggal
pada tanggal 31 Mei 2012. Nah, proses ratifikasi ini ditandai dengan rapat paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 12 April 2012 yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan perlindungan TKI di luar negeri. Kemudian dicabut dan diganti dengan disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dirumuskannya hal ini itu mengacu pada isi dari Kovenan tahun 1990 itu sendiri yang menunjukkan bahwa proses pasca ratifikasi tidak hanya merumuskan undang-undang tentang pengesahan Kovenan tersebut, tetapi juga terdapat proses harmonisasi dan juga sinkronisasi kelembagaan terkait dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih penjelasannya Dinda dan juga teman-teman narasumber lainnya. Dan itu tadi penjelasan Dinda menandakan hampir akhir dari sesi talk show hari ini. Tapi sebelum benar-benar kita akhiri, saya izin merangkum sedikit dari pembicaraan kita hari ini. Nah, selain pengertian, isi atau esensi, dan juga mekanisme, sejarah, atau mungkin implementasinya di Indonesia, ternyata terdapat juga tantangan dari pelaksanaan Kovenan ini hingga pada saat ini. Contohnya mungkin dari level internasional, adanya atau minimnya ratifikasi dari negara-negara tujuan utama pekerja migran, sehingga cakupan dari Kovenan ini juga semakin minim, dan juga Kovenan ini tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat bagi negara-negara yang gagal ya untuk menerapkan standar dari perlindungan yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini. Mungkin itu saja rangkuman dari pembahasan kita hari ini, dan untuk itu mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.